Sering lihat kode-kode rumit terus mikir, wah ini sih bukan buat gue. Tenang aja, hari ini kita bakal ubah pikiran itu. Kita akan bedah bareng-bareng dunia pemrograman dan saya jamin ini bakal jauh lebih gampang dan lebih seru dari yang kalian bayangin. Kalau bayangan kalian soal coding itu kayak gini, buang jauh-jauh deh. Stereotip itu udah kuno banget. Kenyataannya, programming itu lebih mirip mecahin teka-teki loh, bukan ilmu roket. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di balik setiap aplikasi atau game, ada yang namanya algoritma. Dengar namanya, kedengarannya serem ya. Padahal, anggap aja ini resep kue. Cuma serangkaian langkah-langkah yang jelas buat dapat hasil. Udah, sesimpel itu. Dulu emang iya, programming itu identik sama ngetik kode baris per baris yang bikin pusing. Tapi, itu dulu. Sekarang, zaman udah beda. Kita punya alat canggih yang ngubah kode jadi sesuatu yang visual. Persis kayak main Lego digital. Nah, coba lihat deh. Alat kayak Scratch dan Blockly ini bikin kita bisa ngebangun program, lupain deh ngetik kode yang rumit. Di sini kita tinggal seret dan susun balok-balok warna-warni ini buat bikin karakter gerak, ngeluarin suara, atau ya ngapain aja sesuka kita. Gimana? Siap nyoba? Oke, kita langsung masuk ke Scratch. Ini bakal jadi tempat latihan digital kita. Di sini kita bakal pelajarin beberapa jurus dasar yang dipakai sama semua programmer. Proyek pertama kita mau bikin game basket simple. Tenang, kita nggak bakal bikin NBA 2K kok. Tapi lewat game ini, kita bakal lihat gimana konsep-konsep programming yang tadinya abstrak, jadi kelihatan nyata dan seru banget. Konsep pertama, input. Gampangnya, ini cara kita ngobrol sama program. Tiap kali kita neken tombol di keyboard, ngeklik mouse, atau ngetik nama, itu semua namanya kita lagi ngasih input ke programnya. Nah, ini contoh yang pas banget. Lihat deh, si kucing ini nanya, siapa namamu? Jawaban yang kita ketik nanti, itu tuh input yang bakal dipakai sama programnya. Gampang kan? Selanjutnya, variabel. Coba bayangin papan skor di pertandingan. Nah, variabel itu kayak gitu. Dia itu tempat buat nyimpen informasi yang bisa berubah-ubah. Misalnya skor kamu, atau nama yang barusan kamu masukin tadi. Lihat di pojok itu, tulisan skor itu variabel kita. Tiap kali kita berhasil masukin pola, angkanya bakal nambah. Nah, itulah gunanya variabel buat ngelacak hal-hal yang emang berubah-ubah. Dan sekarang, kontrol. Nah, ini otaknya program. Anggap aja ini polisi lalu lintas buat kode kita. Balok kontrol inilah yang tugasnya ngambil keputusan dengan logika simpel banget. Jika ini terjadi, maka lakukan itu. Dan ini dia contohnya di game kita. Programnya ini ngecek terus-terusan. Pemainnya nyentuh bola nggak? Jika jawabannya iya, maka skornya nambah 1. Simple banget kan? Nah, inilah inti dari pengambilan keputusan di dunia programming. Oke, dasar-dasarnya udah dapat nih. Sekarang waktunya naik level. Yuk kita lihat gimana caranya bikin kode kita nggak cuma jalan, tapi juga jadi lebih pintar dan efisien. Nanti, kalau program kita makin gede, kita bakal nemuin masalah ini nih. Kita harus nulis ulang barisan kode yang sama berkali-kali. Ini bukan cuma bikin bosen, tapi juga bikin program kita jadi berantakan dan susah dibaca. Solusinya namanya balok custom. Jadi, kita bisa gabungin serangkaian perintah jadi satu balok buatan kita sendiri. Anggap aja kayak kita bikin jurus andalan sendiri di dalam game. Sekali pakai, langsung keluarin banyak gerakan. Coba lihat bedanya. Di sebelah kiri, kita ngedefine atau ngerancang balok maju kita. Terus di kanan, kita tinggal pakai balok itu. Daripada ngulang semua langkah itu lagi dan lagi, kita cukup pakai satu balok simple ini. Hasilnya, kode jadi jauh lebih rapi dan gampang dimengerti. Oke, siap buat ujian akhir? Kita pindah ke Blockly buat tantangan terakhir. Sebuah labirin logika. Disinilah semua yang udah kita pelajarin tadi bakal diuji secara langsung. Yang keren dari Blockly itu, dia kayak jembatan ke dunia programming yang beneran. Kita emang masih nyusun balok di kiri, tapi coba lihat di sebelah kanan. Blockly langsung nunjukin ke kita wujud kode itu dalam bahasa programming asli, kayak JavaScript. Keren kan? Misi kita di sini, kalau kalian terima, bantu karakter ini ngelewatin labirin buat sampai ke bintang. Tapi ada aturannya nih, kita harus pakai balok sesedikit mungkin. Jadi efisiensi itu kuncinya. Oke, kita bedah cara nyelesain labirin ini ya, selangkah demi selangkah. Awalnya kita bisa aja pakai cara paling simpel, maju, maju, belok. Tapi ini boros balok banget. Biar efisien, kita pakai perulangan. Kita suruh dia ulangi terus sampai tujuan. Nah, jauh lebih hemat kan? Tapi gimana kalau ada belokan?
kita tambahin kondisional. Jika ada jalan ke kiri, belok kiri. Nah, sekarang karakter kita udah bisa mikir. Dan puncaknya, logika jika atau lain. Jika ada jalan lurus, ya maju. Jika tidak, ya belok. Pakai logika ini, karakter kita bisa nyelesain hampir semua jenis labirin. Keren! Gimana? Kalau kalian bisa ngikutin alur logika buat mecahin labirin tadi, selamat. Kalian baru aja mikir layaknya seorang programmer. Konsep yang sama persis, dari urutan biasa sampai logika jika lain, itu dipakai sama programmer profesional setiap hari loh. Jadi, yuk kita rekap sebentar. Kita udah belajar soal urutan, variabel, perulangan, kondisional, dan abstraksi. Ini bukan cuma istilah-istilah aneh ya, ini bener-bener fondasi dari semua hal di dunia digital. Dan ini bagian paling pentingnya. Logika yang barusan kita pakai buat mecahin labirin, itu adalah logika yang sama persis yang ngejalanin aplikasi favorit kalian, game yang kalian mainin, dan website yang kalian buka tiap hari. Kalian udah ngintip ke balik layar nih. Kalian bukan lagi sekedar pengguna biasa. Kalian sekarang ngerti bahasanya teknologi. Kalian udah megang balok-balok penyusun dunia digital. Jadi pertanyaannya sekarang simpel. Kalian mau bikin apa?